part 2 ini kita bakal ngebahas tentang valuation at issue. Jadi gimana cara menilai saat isu, saat penerbitan, dan bagaimana menilai saat setelah penerbitan. Pastinya si bonds, si obligasi, dan si note memiliki nilai saat penerbitan juga setelah penerbitan. Nah, ini kita bahas satu-satu. Mulai dari bonds, ada 3 kemungkinan nilai dia ketika penerbitan: at par, at discount, dan yang terakhir at premium. Dasar yang sekali membedakan ketika memiliki 3 nilai ini adalah adanya nilai dari coupon rate dan si market rate. Coupon rate itu apa sih? Coupon rate adalah bunga yang tercantum di obligasi. Jadi benar-benar bunga yang dimiliki oleh obligasi tersebut. Nama lainnya adalah stated rate. Sedangkan kalau market rate, MR, adalah bunga yang ada di pasaran, biasanya dikeluarkan oleh pihak-pihak yang berwenang, semisal Bank Indonesia. Nah, ketika dua hal ini mempengaruhi nilai dari penerbitan. Jika at par berarti CR, coupon rate, sama dengan market rate. At discount berarti coupon rate lebih kecil daripada market rate. Mengapa ketika coupon rate lebih kecil daripada market rate menghasilkan at discount? Karena ketika bunga yang kita tawarkan, berarti bunga yang ada di coupon rate itu lebih kecil daripada market rate, itu menandakan kita akan memberikan tingkat pengembalian yang lebih kecil daripada di pasaran. Misal kita menawarkan bunga 8%, sedangkan di pasaran menawarkan bunga 10%. Kalau dalam artian investor, dia pasti seharusnya lebih tertarik membeli yang 10% karena dia memberikan tingkat bunga lebih tinggi. Tetapi kita hanya memberikan penawaran 8%, sehingga dia hanya memberikan at discount. Jadi uang yang dikasih itu at discount, tidak full. At premium berarti kebalikan dari at discount. Berarti CR lebih besar daripada MR. Kebalikannya tadi, misal kita menawarkan coupon rate yang kita menawarkan sebesar 10%, sedangkan market rate yang di pasaran 8%. Berarti investor akan tertarik untuk membeli obligasi kita, sehingga mereka rela memberikan at premium atau di atas harga seharusnya, di atas face value. Itu ketiga kondisi yang mungkin ketika kita menerbitkan bonds. Bagaimana dengan notes? Hampir sama, tapi notes sedikit ada perbedaan. Dibagi dua dulu, apakah dia memiliki bunga atau non bunga. Ketika dia memiliki bunga, akan sama kasusnya dengan si bonds. Berarti at par, diskon, dan premium. Tapi notes juga memiliki kemungkinan bahwa dia menerbitkan non bunga atau no coupon rate. Sedangkan market rate tetap, karena market rate kan adanya di pasaran. Ini keempat kondisi penerbitan untuk notes. Sedangkan untuk bonds ada 3. Itu nilai dari penerbitan. Bagaimana setelah penerbitan? Untuk setelah penerbitan, pastinya kita akan melakukan yang namanya amortisasi. Untuk amortisasi sendiri, karena kita akan telah satu persatu kondisi ketika penerbitan. Untuk bond yang at par, karena coupon rate sama dengan market rate, berarti dia tidak melakukan amortisasi. Sedangkan untuk at discount, karena terjadi perbedaan antara coupon rate dan market rate dan diterbitkan at discount, pasti dia melakukan yang namanya amortisasi. Kemudian at premium sama juga, karena terjadi perbedaan, melakukan amortisasi. Itu untuk bonds. Kita akan lanjut untuk ke notes-nya. Untuk notes yang berbunga, sama kasusnya dengan bond, berarti yang par tidak akan melakukan amortisasi. Untuk yang diskon pasti melakukan amortisasi. Untuk yang premium melakukan amortisasi. Lalu bagaimana untuk notes yang non bunga? Ini akan melakukan amortisasi. Jadi hanya penerbitan saat at par, baik bonds maupun notes, yang tidak akan melakukan amortisasi. Itu basic valuation at issue dan after issue. Jadi bagaimana menilai setelah penerbitan, saat penerbitan, dan setelah penerbitan. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Kita harus paham dan familiar dengan istilah-istilah saat penerbitan. Misal tadi, nilai nominal. Kita harus tahu berapa nilai nominal. Nilai yang tercantum di bukti hutang tersebut, semisal 100 juta. Itu istilah yang pertama, nilai nominal. Kemudian kita akan mengenal istilah coupon rate, nilai rate yang ada di kupon, semisal 8%,
Kemudian akan mengenal istilah market rate, misal 8% juga yang di pasaran. Kemudian kita akan mengenal istilah yang namanya period. Jadi bunga yang ditawarkan oleh perusahaan itu dibayarkannya per berapa bulan sekali. Jika per tahun, annually. Ada kemungkinan juga dia semi annually. Semi annual ini berarti setahun 2 kali, berarti hitungannya semesteran. Kemungkinan juga dia bayarnya triwulan, per 3 bulan sekali. Ini untuk istilah-istilah dasarnya. Untuk menghitungnya, kita harus menggunakan konsep present value. Jadi present value ini adalah dengan mencari nilai sekarang dari berapa bunga yang harus dibayar dan pokok juga di masa maturity atau jatuh tempo. Berarti untuk mencari present value kita harus mencari present value dari pokok dan juga present value dari bunga. Misal contoh yang tadi, dengan asumsi 100.000 nominal, ditulis ulang ya, 100 nominal, CR 8%, MR 10%, dan dibilang periodnya 5 tahun dengan ketentuan annually. Berarti untuk mencari present value untuk penerbitan atau berapa sih nilai saat penerbitan, kita harus tahu present value untuk pokok dan bunganya. Untuk pokok mencarinya dengan cara mengalihkan face value dikali dengan koefisien. Berarti untuk koefisien yang tertentu di tabel adalah dengan cara 10.000 dikali 5 years 10%. Ini bisa dilihat di tabel 6.2 untuk buku Kieso. Tapi jika ini menggunakan rumusnya adalah 1 plus R pangkat min R. Itu untuk mencari nilai pokoknya. Untuk nilai bunga, face value dikali dengan coupon rate 8%, baru dikali dengan koefisien di tabel 6.4. Itu 5 years 10%. Ini adanya di tabel 6.4. Atau jika ingin menghitung secara manual, rumusnya adalah 1 min. Ketika nilai ini sudah didapatkan, nilai koefisien dikali dengan face value sudah didapatkan 0, sekian dan misal 19, sekian, kita akan mendapatkan nilai totalnya sebesar nilai penerbitan. Jika ini jumlah, dapatkan nilai penerbitannya berapa. Nah, ketika nilai penerbitan sudah didapatkan, tentunya sebagai anak akuntansi yang tugasnya menjurnal, jadi anak jurnalisasi namanya, kita akan buat jurnalnya. Jurnal dasarnya adalah kemudian kita menerima cash dan kita menerbitkan funds payable. Oke, for the last, jangan lupa buat like and subscribe. Dan yang masih punya pertanyaan ataupun komen, X and comment below. Kita lanjut ke hal yang lebih dalam karena biasanya yang dalam itu enak.